Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Baik. Mandi tak tadi pagi? Mandi. Sehat-sehat semua ya? Ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita itu harus mandi. Setelah mandi itu kita harus sarapan Pak. Sarapan pagi agar badan kita tumbuh sehat dan kuat. Sehingga belajarnya juga semangat. Bapak minta pada saat proses belajar jangan ada yang makan ya. Nanti kalau makan di kelas suruh Bapak makan di luar saja. Karena di dalam kelas ini kita bukan makan tetapi melangsungkan proses belajar ya. Paham anak? Sekarang siapkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan proses belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak minta pilih untuk membawa kita ke dalam doa pada pagi hari ini. Silakan pilih. Ada teman-teman sebelum kita baca kita doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Yang berikutnya Bapak akan mengutip kehadiran kalian ya. Mengutip kehadiran kalian. Agnes, Hadir, Pak. Andri, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Debbie, Hadir, Pak. Daya, kemudian Nupi, Hadir, Pak. terus Salsabila. Hadir, Pak. Ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Sudah. Ya. Jadi kelempar ini jumlahnya ada 6 orang. Jadi Bapak minta hari ini semuanya hadir. Bapak minta untuk tingkat kehadiran ini lebih diperhatikan lagi ya. Besok dan seterusnya. Sayang kalau sampai ketinggalan materi oleh teman-teman yang lain. Untuk kehadiran itu penting diperhatikan. Nah yang berikutnya adalah marilah sebelum kita belajar kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak minta pada saat bernyanyi nanti dinyanyikan dengan seksama, dinyanyikan dengan penuh semangat, kemudian jangan nulis sana, nulis sini ya. Bapak mohon berdiri. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang energi listrik. Ada yang masih ingat peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik di rumah? Menyalakan televisi, kemudian mengecas HP, apa lagi? Ya, apa? Agak keras sedikit suaranya. Menyalakan kulkas, kemudian menyalakan kipas angin. Nah, itulah berbagai jenis kegiatan di rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang energi alternatif. Belajar tentang energi alternatif ya. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif. Pelajaran keempat. Nah, energi alternatif ini ada berapa energi yang ada di dalam kehidupan kita ini kemarin? Ada berapa? Ada dua. Ada dua energi, sumber energi yang ada dalam kehidupan kita. Ada dua sumber energi yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin apa? Sumber energi dapat diperbarui, ya. Sumber energi dapat diperbarui, betul tak? Betul. Kemudian yang kedua adalah sumber energi tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah tentang sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi alternatif. Nah, sekarang siapa saja yang dapat menyebutkan contoh sumber energi alternatif? Apa saja? Coba sekarang lihat di bukunya, lihat di buku paketnya di halaman 98. Di situ ada contoh sumber energi alternatif. Apa saja? Bahan bakar bion. Yang pertama apa? Lihat, angin. Angin apa? Matahari. Matahari. Apa lagi? Air. Angin. Apa lagi? Air. Apa lagi? Ya, panas bumi. Apa lagi? Gelombang air laut. Kemudian bahan bakar bion. Nah, itulah contoh sumber energi alternatif yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang sering kita jumpai, ya. Kita jumpai. Nah, yang berikutnya, meskipun sumber energi ini tidak mudah habis, selalu ada dan bisa diperbarui, tetapi penggunaannya juga harus bijaksana. Harus bijaksana. Nanti kalau penggunaannya tidak bijaksana, akan dikhawatirkan kelangsungan atau kelestarian daripada sumber energi alternatif itu lama-lama juga akan bisa habis, meskipun bisa diperbarui. Oleh karena itu, penggunaannya perlu digunakan secara bijak. Ya, secara bijak. Inilah nanti apa tujuan dari materi ini? Tujuan dari materi ini adalah agar kalian bisa membedakan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat memanfaatkannya atau dapat menjelaskan fungsi dari sumber energi yang ada di dalam kehidupan kita
sehari-hari atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya di sini ada gambar. Tolong diperhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, kelihatan tak gambarnya? Kelihatan. Ya, sekarang laptopnya Bapak dekatkan dengan kalian. Nah, biar kelihatan. Lihat. Lihat ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Jelas enggak? Jelas. Masa tak jelas ya? Nah, sekarang jelaskan tentang gambar di bawah ini dan berikan contoh serupa. Coba kalian lihat di situ. Gambar 1 itu apa? Hak mendapatkan sumber energi. Berarti pada gambar 1 itu anak sedang makan. Ya, gambar anak sedang makan. Nah, makan itu adalah hak mendapatkan sumber energi. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sama kayak kalian di rumah. Kalian juga di rumah makan kan? Makan apa tidak? Atau sarapan enggak? Nah, sarapan di rumah itu adalah hak kalian. Kewajiban kalian apa? Makanlah makanan yang kalian ambil itu harus dihabiskan. Nah, kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua. Ada 2 orang anak sedang bermain air, ya. Bermain air. Nah, haknya apa di situ? Anak ini ada haknya mendapatkan air bersih. Kalau gambar nomor 1 itu tadi hak anak mendapatkan sumber energi, gambar yang kedua adalah hak anak mendapatkan air bersih, ya. Nah, kemudian kewajiban anak itu apa? Menggunakan air dengan bijak. Coba kalian lihat pada gambar itu, bijak enggak anak itu menggunakan air? Bijak, karena dia main air. Enggak bijak. Ya. Seharusnya air itu jangan dijadikan mainan. Kemudian gambar yang ketiga, itu gambar sungai. Itu ada gambar sungai. Nah, di situ ada gambar sungai. Di situ juga ada hak anak. Haknya adalah mendapatkan, atau hak kita semua ya, mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, supaya lingkungan itu sehat, apa kewajiban kita? Yaitu menjaga lingkungan dari pencemaran. Dari pencemaran. Kemudian hak yang ketiga, coba diperhatikan. Yang ketiga apa? Yang keempat? Yang keempat, perhatikan gambar yang keempat. Dia menyiram bunga. Ada seorang anak merawat bunga, menyiram bunga. Nah, di situ haknya adalah mendapatkan lingkungan yang asli. Kemudian kewajibannya apa? Merawat dan menjaga tanaman. Nah, sekarang udah jelas dari gambar ini? Udah jelas belum? Sudah. Udah jelas semua ya? Nah, sekarang siapa yang dapat menyebutkan contoh hak kalian di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal? Ada nggak hak kalian di lingkungan tempat tinggal? Ada. Apa haknya? Lihat ya. Hak di lingkungan apa? Lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada juga namanya kewajiban. Kalau di situ tadi ada pada gambar, ada contoh hak, ada contoh kewajiban. Nah, sekarang hak di lingkungan tempat tinggal itu apa? Mendapat pendidikan.
dapat mendapatkan pendidikan. Coba ulangi sekali lagi, mendapatkan apa? Pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Kemudian apa lagi? Haknya ya, mendapatkan pendidikan, apa lagi? Mendapatkan apa? Mendapatkan hidup ya, hidup nyaman atau hidup yang layak. Kemudian apa lagi? Mendapatkan hidup yang layak. Kemudian itu apa lagi? Hak mendapatkan kepastian hukum. Ya, hak mendapatkan kepastian hukum. Ada lagi menerima pemasok listrik dari pemerintah. Ada listrik di sana kan? Cepat tinggal kita. Yang penting menerima pemasok listrik dari pemerintah. Itu adalah hak kalian, hak bapak ibu, atau hak sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian kewajibannya apa? Mendapatkan pendidikan. Kewajibannya apa? Misalnya kalau mendapatkan pendidikan, rajin belajar, itu kewajibannya. Kemudian kalau misalnya mendapatkan hidup yang layak, apa? Berusahalah dengan benar. Kemudian apa lagi? Mendapatkan kepastian hukum, mematuhi tata tertib di lingkungan tempat tinggal ya. Nah, yang berikutnya contoh lain, misalnya kita juga berhak menikmati sumber energi listrik ya. Tetapi kita juga ada kewajiban. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa itu hak? Hak adalah apa? Ada yang masih? Ada yang tahu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang harus kita miliki. Nah, kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak dari sumber energi. Contoh hak dari sumber energi itu kita bebas menggunakan energi listrik maupun energi alternatif. Mau cas api bisa, mau nyalakan televisi bisa, mau misalnya menyalakan kipas angin juga bisa. Tetapi ingat kewajibannya, apabila sudah tidak dipakai, sebaiknya dipadamkan. Ya, itu kewajiban. Jadi mengapa hak dan kewajiban ini perlu seimbang? Agar kelestarian sumber energi itu tetap terjaga. Itulah tujuan dari perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menggunakan sumber energi. Paham ya? Nah, yang berikutnya, ini dapat gambar ini tadi? Ya. Yang berikutnya, nah, ada gambar lagi. Ada gambar. Coba diamati gambarnya dulu ya. Tolong diamati. Udah diamati? Udah ya? Sekarang
peristiwa apa yang terjadi pada gambar itu? Coba lihat. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Amati gambar di bawah ini dan diskusikan dengan teman sebangkumu. Ya, nah nih, dilihat. Coba cara membuatnya. Gambar A itu apa? Anak tidur pada saat bermain game. Sekarang Bapak mau tanya, apakah anak itu sudah mendapatkan hak? Sudah. Dia sudah mendapatkan hak dari energi listrik. Karena dia sudah bisa menggunakan. Hanya saja anak ini tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kenapa? Karena dia tidur tidak mematikan game. Kemudian pada gambar kedua, perhatikan. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu sudah mendapatkan hak dan sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Ya. Nah sekarang dari kedua gambar ini yang mana yang harus kita contohi? B. Ya, pada gambar B. Ya. Nah, di sini lagi ada gambar juga. Coba siapa yang dapat menyebutkan kejadian apa saja yang ada pada gambar? Sebutkan benda apa saja yang ada pada gambar. Ya? Ada air, ada apa lagi? Semua yang ada di situ tolong disebutkan. Ada sandu. Pilih. Ada televisi, ada radio, ada matahari, ada bola, lampu, ada gambar keran, air, kemudian ada kulkas, kipas angin, ada enggak? Ada. Nah sekarang dari gambar yang kalian amati ini, coba kalian jelaskan, apakah sudah menjalankan hak dengan baik atau belum? Atau sudah menjalankan kewajiban dengan baik atau belum? Belum. Atau apakah pada gambar ini dia berhemat energi atau tidak? Tidak, sikap yang tidak berhemat energi. Mengapa? Karena menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Dan yang harus diingat, dari hak kita itu ada haknya orang lain. Nanti kalau kita nyalakan semua, maka hak orang lain juga akan terganggu. Nah kalau sudah terganggu haknya orang lain itu nanti ngomel, marah dengan kita. Nah sekarang tolong diperhatikan, ada yang mau ditanyakan dari kedua gambar itu tadi? Ya. Ada 3 gambar tadi ya? Yang pertama gambar apa? Gambar air, betul enggak? Betul. Yang kedua gambar apa?
Ada gambar A dan gambar B, menjalankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, betul nggak? Nah sekarang gambar yang ketiga ini gambar apa? Tentang kejadian penggunaan ya energi atau alat elektronik yang tidak bijaksana. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang tanya ya. Kalau lihat gambar, ini gambar apa? Matahari. Kalau ini gambar apa? Lampu. Sebaiknya kalau siang hari, lampu itu kita apakan? Matikan. Kenapa lampu kita matikan pada siang hari? Karena sudah ada cahaya dari matahari. Nah, sekarang penggunaan energi listrik bisa dihemat, Pak? Bisa ya, bisa dihemat. Dengan cara apa? Matikan lampu pada siang hari. Beli bola lampu yang hemat energi. Ya. Gunakan alat elektronik seperlunya saja di rumah, jangan berlebihan. Bisa ya? Nah, sekarang dari gambar ini tadi, dari gambar yang baru saja kalian sebutkan itu tadi, itu seimbang. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang KTD dengan evaluasinya ya. Di sini tadi berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Apa saja tadi? Kita harus mematikan lampu saat siang hari. Kemudian nyalakan. Kemudian apa lagi? Matikan televisi ketika tidak ditonton. Di sini Bapak lihat kerja kelompoknya bagus semua. Ya, jadi kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Bapak minta tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang kedua, karena memang ada juara yang lain, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikutnya, jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Kita sudah belajar tentang energi alternatif. Kemudian ada kewajiban, ada hak yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang masih ingat apa contoh energi alternatif tadi? Yang pertama apa? Matahari. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga angin. Kemudian apa lagi? Ya? Gelombang air laut. Kemudian panas bumi. Itulah beberapa contoh energi alternatif yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi secara keseluruhan proses belajar, kerja kelompok yang kalian lakukan sudah bagus. Bapak minta ke depan itu supaya dipertahankan ya. Dipertahankan. Karena itu demi kalian sendiri. Nah yang berikutnya, Bapak minta salah satu di antara kalian memimpin doa penutup. Ya, Debi, silakan maju ke depan, Debi. Ya, sekarang Dewi siapkan.